ada jawaban, dan ada kemenangan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam Engkau. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan yang mendapatkan pemeliharaan yang luar biasa, dan setiap janjinya digenapi atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu 8 Oktober ini. Kami tinggalkan rumah kami masing-masing pagi ini. Kami beribadah, kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan kami, hadirat-Mu menjamah kami, hadirat-Mu memberikan jawaban atas masalah kami, dan hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Mari Bapa, singkapkan rahasia-Mu, berikan guidance atas kami. Ketika kami pulang, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kemenangan, sebab Allah yang menuntun kami. Berbicara dengan suara yang lantang, baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Jamahan-Mu, urapan-Mu luar biasa. Di dalam nama Yesus, Allah yang berfirman, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Boleh tepuk tangan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya akan berbicara sedikit agak keras, yaitu tentang respect. Respect itu diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menghormati. Respect dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan apa? Menghargai. Tetapi saya mau yang ada di gereja, Anda tidak hanya respect kepada sesama, Anda terutama respect kepada siapa? Kepada Tuhan. Orang yang respect kepada Tuhan tidak mungkin ibadah sambil main-main. Amin. Orang yang respect kepada Tuhan tidak mungkin tidak memperhatikan firman Tuhan. Anda menyembah Tuhan, itu bagus. Anda memuji Tuhan, itu bagus. Tapi dengan baik. Pujian adalah cara manusia supaya didengar oleh Tuhan. Sekali lagi ya, ini agak berat sedikit. Pujian, penyembahan adalah usaha manusia atau cara manusia supaya apa? Supaya didengar oleh Tuhan. Tapi firman, khotbah adalah cara Tuhan menyampaikan isi hatinya buat saudara. Amin. Jadi kalau saudara kepingin mendengar suara Tuhan, tidak hanya Tuhan saudara paksa untuk mendengar saudara, saudara harus mendengarkan suara Tuhan. Wah, aminnya kurang kompak. Amin. 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 Saudara sudah sarapan? Sudah semua call? Haleluya. Belum? Siap. Perempuan bangun pagi jam 4 bikin nasi goreng dulu ke gereja. Karena makan nasi goreng di gereja ngantuk. Ini ada quote saudaraku, nggak ada di tempat lain. Ini saya cari sendiri gara-gara di translate Google, Pak. Saya bikin bahasa cerita di translate Google. Kalau kurang sempurna, manusia tidak ada yang sempurna. Haleluya. Cara kita menghargai orang lain, cara kita memberikan respect to others, itu adalah kita yang sesungguhnya. Amin. Kalau saya bicara dengan Pak Okto, saya nggak serius menghadap Pak Okto, saya lain-lain, seperti itulah saya. Nangkep nggak? Kalau saudara kepingin menghormati orang lain, cara pertama yang dilakukan apa? Hormati orang lain. Kalau saudara kepingin didengar orang lain, saudara harus mendengar dulu perkataan orang. Amin. Kenapa? Saudara kayaknya terpaksa bilang benar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mantap ini. Ya. Jadi cara kita memberikan penghormatan kepada orang lain, sesungguhnya itulah kita. Kalau sama manusia saja saudara tidak punya respect, omong kosong saudara respect sama Tuhan. Omong kosong. Yang kelihatan saja saudara menghargai, apalagi yang tidak kelihatan. Kenapa banyak orang Kristen gagal dan gagal money? Karena tidak respect sama Tuhan. Bilang kanan kiri,
respect sama Tuhan. Haleluya. Amin. Terus, klik tolong. Nah, ini ada penyakit, ada enemies. Ada biang keroknya kenapa orang tidak bisa respect. Saya berdoa malam hari, pagi hari ini saudara boleh terkoreksi, boleh belajar. Karena banyak orang saudara terus kritik orang, terus ngomongin orang, tapi dirinya tidak pernah dikritik. Ini bahaya ini. Yang pertama saudaraku, penyakitnya adalah apa? Iri. Bilang kanan kirimu, ada iri hati, ada kekacauan. Ada iri hati, ada kekacauan. Oh iya, ada iri hati. Alkitab berkata apa? Di situ pasti ada kekacauan. Kenapa gereja kok besar? Kenapa gereja kita kok kecil? Kalau ini nggak terselesaikan, kita akan sakit hati terus saudara. Betul? Kenapa orang lain pakai baju batik, saya kok batik yang di Tanah Abang itu pun ditutup sama TikTok? Haleluya. Ini suara hati apa suara keluhan? Suara konsumen. Coba lihat iri hati. Rasa iri sebetulnya timbul dari rasa apa? Tidak puas, saudaraku. Bahasanya saja. Sorry ya, sebenarnya nggak ngomongin cinta. Anda tidak puas. Iri hati sebetulnya timbul dari apa? Tidak puas. Kain kepada Habel terus sampai ada rencana pembunuhan. Kenapa? Karena Kain tidak puas dengan apa? Perlakuan Tuhan kepada Habel. Sudahlah, kalau saudara pelihara iri hati sampai hari ini, hidup mesti gagal. Betul. Ada orang yang pura-pura menyanjung orang lain, pada ujungnya adalah iri hati. Dia aja suruh doa, doanya bagus, saya mah biasa-biasa. Sebenarnya bukan mengagumi orang, dirinya sedang luka. Sarapan pedas begini. Amin. Ya, hati-hati Bapak Ibu, dunia udah gak nyaman lagi. Israel dibombardir sama Hamas. Tapi Tuhan baik loh, betul Tuhan baik. Menurut agenda saya itu 2-3 hari lagi sudah berangkat ke Israel. Menurut agenda. Tapi nggak tahu ini kejadiannya 3 bulan yang lalu karena visa Israel sekarang harus 40 hari kerja. Saya bilang sama travelnya, aku nggak mau. Kali ini aku nggak mau. Saya nggak berangkat. Tadi malam istri saya habis doa dia bilang, puji Tuhan kamu nggak berangkat. Karena nginep saya sudah dekat Gaza itu. Saya kira dekat di Gaza. Saya mau katakan buat saudara, siapapun yang respect kepada Tuhan, Anda mendapatkan perlindungan. Boleh tepuk tangannya respect sama Tuhan? Nanti di Facebook ini suaranya lebih kencang. Kalau enggak nanti suaranya Pak Pardede aja yang masuk. Esau iri hati kepada siapa? Yakub. Sebenarnya kalau saudara pelajari Alkitab, ini unik loh perlakuan Tuhan. Yakub ini, arti Yakub kan pencuri. Makanya diganti dengan Israel. Esau sebenarnya tidak salah setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dia berburu seperti yang diharapkan oleh Ishak. Semuanya sama. Tapi kenapa Tuhan pilih Yakub? Dan itu membuat Esau merasa panas. Yang ketiga, Saul kepada Daud. Daud pulang peperangan dari mengalahkan suku Amalek. Semua perempuan bernyanyi buat kemenangan Daud. Daud mengalahkan berlaksa. Kalian tahu satu laksa berapa? Satu laksa itu 10.000. Jadi jangan pernah doa di tempat ini, Eom akan menuai berlaksa-laksa. Itu Tuhan bingung jawab. Oh iya, kami berdoa Eom menuai berlaksa-laksa. Satu laksa saja, satu-satu, lantai 1-5 gak cukup. Haleluya. Bilang kanan kirimu, doa yang cerdas. Kalau enggak doa kita gak dijawab Tuhan, saudaraku. Koyok rohani tapi nganggur. Kita harus tepat sasaran apa yang kamu minta, tepat ukurannya. Misal Yori minta berkat sama Tuhan, Tuhan berkati aku, harus sebutkan angkanya. Jangan berlimpah-limpah, dompetnya nggak cukup.
Haleluya. Amin. Yang belum punya pacar, yang belum menikah, Adisa, harus minta yang jelas. Jelas. Saya minta laki-laki Tuhan, tingginya 170 cm. Berarti ya kalau dekat-dekat yang pendek, tolak. Betul? Tapi tentu yang punya pekerjaan dan diberkati harus jelas. Jangan minta, aku minta suami hamba Tuhan, bla bla, tapi tidak punya kerjaan. Makan iman. Itu Pak jawaban. Ternyata suami saya salah, saya pilih. Nikmati sama ibu. Saya mau memisahkan. Karena ada yang bilang gitu di Jambi, di mahasiswa saya. Pak, ada jemaat saya bilang, Pak, ternyata istri yang dihidupi sekarang itu bukan dari Tuhan. How do you know? Karena saya tidak bahagia, Pak. Kayak yang baru ini lebih cocok. Oh, itu nggak. Terus yang kedua, saudaraku, kenapa? Ini penyakitnya orang respect. Egois. Egois, saudaraku. Kau pengen didengar, tapi tidak mau apa? Tidak mau mendengar. Sering ngurusi urusan orang, tapi kita tidak mau dikoreksi. Betul nggak? Semua orang dikasih komentar, tapi kita anti dikomentari. Hati-hati ini. Ini ada di gereja. Ada di gereja. Ada. Ada. Sekarang datang? Ada. Nah, pakai baju apa? Pakai baju hijau. Banyak ya. Banyak itu. Rambutnya bagaimana modelnya? Keriting. Keriting? Iya. Aduh. Ini mengerucut ini. Sudah jangan diomong. Gak usah. Bu Pimpin gak begitu, Bu. Orang ditanya asal-asalan jawabnya. Jadi apa itu egois? Apa itu egois? Adalah sebuah sikap yang tidak mau menggunakan sudut pandang orang lain. Pokoknya aku benar. Pokoknya ideku paling baik. Hati-hati. Orang yang tidak mau menerima masukan adalah orang yang tidak bisa berkembang. Makanya suami-suami, lihat suami-suami. Papa, lihat saya, Pak. Lihat saya, suami-suami. Kalau lagi ribut sama istri, kalau istrimu udah bilang begini, pokoknya, itu hati-hati. Berarti istrimu udah mau disegol lagi. Pokoknya, kalau sudah pokoknya, lebih baik kita diam. Soalnya kalau enggak, pokoknya balik terus, pokoknya. Itu modal dasarnya dia begitu. Tenang Pak, saya juga hari ini Pak. Kayaknya yang suami-suami ini. Coba. Jadi adalah sebuah sikap yang tidak mau menggunakan sudut pandang orang lain. Pokoknya pandangan saya. Pandangan saya adalah Lutheran. Pokoknya di luar Lutheran masuk neraka. Dulu ada loh pendeta yang sekarang udah di sorga. Bilang begini, kalau baptisan tidak di gereja, udah tidak ini yang baptis, tidak sah. Waduh. Bagaimana kalau orang di Papua masuk gua terus bertobat, harus dia yang datang juga? Amin Bapak Ibu. Saya lanjutkan ayatnya, pengertiannya. Melihat orang lain hanya dari sudut pandangnya sendiri. Jadi kalau saya melihat Grace tidak sesuai dengan kacamata saya, tidak cocok. Saya melihat Bung Domingus tidak sesuai dengan kehendak saya, tidak cocok. Itu ego. Bila kanan dirimu, jangan egois. Ya, kita ini masih butuh orang lain. Kita masih butuh nasihat. Kita masih butuh apa? Masukan dari orang lain. Klik berikutnya, tolong. Nah, penyakit yang berikutnya, enemies yang berikutnya, perfeksionis. Apa perfeksionis? Gabungan antara iri hati dan egois. Ini parah ini. Rasa iri hati dan sikap egois yang dipupuk menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan gampang tersinggung. Ada nggak di sini? Ada. Pakai baju apa? Gampang tersinggung, gampang marah-marah, nggak jelas marahnya, betul? Kopi nggak dapat marah-marah, kopinya nggak enak, beda dengan Starbucks. Loh, ya beliau di Starbucks, ya kan? Masa jajan cuma sedikit, di rumah saya banyak, beli sendiri. Rasa iri hati dan sikap egois
yang dipupuk menjadi sebuah kebiasaan akan menyebabkan orang itu menjadi seseorang yang perfeksionis dalam apa? Ada tulisan apatis. Saya pelajari tadi malam, apa itu apatis? Pandangannya selalu ada halang-halang apa? Tidak kebenaran. Orang yang apatis cara pandangnya pada kedepannya akan skeptis. Yang bahaya saudaraku, kalau orang apatis dengan firman. Loh iya, saudara jangan kira loh, hari-hari ini banyak orang bergumul tentang Tuhan. Hari-hari ini banyak orang apatis dengan firman Tuhan. Buktinya apa? Di khotbah ibadah, saya sendiri. Urusannya sendiri. Minggu lalu saya dapat laporan dari Pak Okto. Ada salah satu pelayan tadi ditegur gara-gara main api. Saudara tidak bisa respect sama Tuhan kalau tidak bisa respect sama diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Oh iya, coba bayangkan kalau Anda punya anak, di rumah nggak ada yang direspect, itu bahaya. Anakmu akan tumbuh menjadi anak yang sedikit liar. Akhirnya pendapat orang tua nggak. Klik, tolong. How to build respect. Bagaimana membangun cara menghormati orang lain. Yang pertama adalah percaya pada Tuhan. Ibrani 11:6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara tinggalkan rumah, ada masalah seminggu terakhir, saudara datang ibadah, saudara yakin betul Tuhan menyelesaikan masalah. Kalau saudara tidak hidupi imanmu itu, maaf, ibadahmu sia-sia. Jelas? Amin. Saudara pergi dari tempat ini mau menuju ke Tanah Abang. Saudara naik angkot. Saudara nggak yakin dengan iman bahwa angkot yang saudara naikin adalah bisa membawa saudara sampai Tanah Abang dengan selamat. Di tengah jalan pasti ada keraguan yang luar biasa pasti. Betul? Saudara tidak yakin anak-anakmu berhasil. Yang kau simpan keraguan, tapi bukan iman yang kau bangun. Hati-hatilah, anakmu bisa tertolak. Anakmu bisa ragu-ragu atau sebagainya. Betul. Saudara jangan anggap respect itu sepeda. Istri tidak respect sama suami, bahaya. Sebaliknya demikian. Seorang suami tidak lagi respect sama istri, rumah tangga yang kau bangun itu hanya kiasan semata. Haleluya. Amin. Bolehnya hari-hari ini bangun respect itu. Bangun dalam rumah tangga. Dimulai dari kecil-kecil. Tuhan tidak mungkin kasih kita berkat besar kalau yang kecil kita tidak lakukan. Amin. Pak Diki sekarang ketua panitia Natal. Keputusannya semua saya backup. Sekarang panitia Natal, besok ketua panitia Natal nasional. Haleluya. Loh itu lo buatan namanya. Kalau enggak ya nanti turun Pak jadi TK. Aduh. Aduh. Haleluya. Bilang kanan kiri, engkau pasti naik. Engkau pasti naik. Bilang kanan kiri, engkau pasti diberkati. Engkau pasti diberkati. Bilang kanan kiri, engkau pasti dipulihkan. Engkau pasti dipulihkan. Yang penting respect. Respect bukan bahasa biadab, bahasa bagus. Karena ini rentetannya kemana? Ke ibadah. Rentetannya ke ibadah. Yang kedua, menghormati. Ayo baca dong, menghormati. Ini bukan kayak 17 Agustus dari Abdi kemarin hormat, enggak. Coba lihat Keluaran 27. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan apa? Bisa nggak kita berantem bersumpah demi Tuhan? Apalagi bohong demi Tuhan. Betul nggak? Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita puji Tuhan, haleluya, tapi tolak oleh saudara menghormati Tuhan. Kalau benteng pertahananmu terakhir, engkau nggak lagi menghormati Tuhan, siapa yang saudara hormati? Betul tidak? Dan hari-hari ini krisis penghormatan terhadap Tuhan. Pak Niko kemarin di SICC tegur kita semuanya. Sikap percuma. Sikap hamba Tuhan ketika ibadah.
Nggak mungkin kita berjamaah angkat roti sambil tangan gini. Loh, kita siapa saudaraku? Itu lambang tubuh Kristus. Alkitab bilang, dengan cara yang tidak baik, bukan berkat yang kau terima, bahkan banyak di antara kalian sakit, bahkan banyak yang binasa. Ini. Amin. Ya, karena apa? Nggak ada respect. Barang siapa tidak menghormati tubuh dan darah Kristus, dia tidak menghormati Tuhan. Barang siapa tidak menghormati firman Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan. Nah, Tuhan berkata, janganlah engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara nyanyi boleh, Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Boleh, tapi kalau caramu nggak hormat dengan Tuhan, maaf, itu pelecehan kepada Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Saya tegur ini semua, saya sampaikan firman ini semua supaya apa? Kita semakin hari biar semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sudah pelayanan 20 tahun hidupnya gitu-gitu aja. Enggak, kita sudah dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah dekat. Nanti kalau dia menyebut kita, dia akan bertanya, berkenan atau tidak sih kita di hadapan Tuhan. Kan itu goalnya kita. Saudara boleh melayani pagi, sore, siang, malam, kalau hidup tidak berkenan, selesai. Selesai. Karena tujuan kita apa, Sor? Kapan surga itu dibentuk? Kapan surga itu harus kita persiapkan? Sekarang. Mempersiapkan surga itu sekarang. Nanti kalau sudah mati, nggak ada lagi persiapan. Sekarang persiapan. Jadi jangan menganggap hal lain lebih penting daripada mencari Tuhan. No, cari Tuhan terlebih dahulu dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya ditambahkan kepada kita. Tepuk tangan. Haleluya. Saya berdoa yang di rumah atau dimanapun juga tetap sukacita. Selanjutnya ayat berkata demikian. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan apa? Dengan sembarangan, termasuk mengusir setan, saudaraku. Banyak orang mengusir setan show off. Kepengen di kegiatan rohani teriak-teriak gak jelas. Iblis gak tuli. Bukan teriakan yang kuat yang menyebabkan iblis lari, tidak, tapi kuasa yang ada dalam hidup itu yang membuat iblis lari pada. Amin. Misalkan ruangan seperti ini kita teriak, dalam nama Yesus keluar. Gak usah gitu kan itu. Saudara punya kuasa. Aku percaya dalam nama Yesus dia dilepaskan. Selesai. Amin. Ada lagi dulu anak-anak sekolah bilang begini, Pak, kalau doa, Pak, doa makan terutama. Kalau makanannya enak, Pak, perlu suaranya kencang. Oh, enggak. Kalau makanannya cuma dengan cabai hijau dan sayur labu, Pak, lebih baik nggak usah keras-keras. Oh, itu salah, itu kurang mengucap syukur. Amin. Haleluya. Jangan salah, nanti menu Natal luar biasa. Tanya aja Pak Gigi. Dia sudah utus khusus Bu Ana untuk masak cabai hijau. Saya udah nggak sabar nunggu tanggal 17 Desember. Amin. Link berikutnya ini khotbah Natal jadi. Terus kasihilah apa? Sesamamu. Ini termasuk bangun respect. Salah satu saran terbaik secara alkitabiah menghadapi orang yang apa? Saya lupa kasih underline yang menjengkelkan. Orang yang menjengkelkan kamu. Ada nggak orang yang menjengkelin itu? Jawab keras. Ada orang jengkelin nggak? Ada di sini nggak? Ada. Kayak baju apa hijau? Baju apa? Hijau. Rambut apa keriting? Yori. Nggak ada dia. Mana dia? Oh, di belakang dia. Oh iya. Saudaraku, kayak saudara kayak gak pernah jengkel sama orang. Pernah jengkel gak sama orang? Jawab yang keras. Pernah tidak? Beres gak? Beres. Beres. Lah iya. Alkitab menyarankan dengan cara yang mujarab, saudaraku, adalah menghadapi orang yang menjengkelkan adalah tetap apa? Memberikan respect yang didasari oleh belas
Kasihan. Kalau engkau melihat orang di gereja marah-marah terus, jangan dimarah-marah juga. Kasihan dia, mungkin dia sedang datang bulan. Betul? Kasihan dia mungkin tadi buat kopi gak ada gulanya. Jadi jangan dihakimi. Itu yang gitu, mulutnya jelek sekali. Orang baru ngomong mulutnya udah panjang 1 meter. Ya kan? Nggak usah dibalas terus balas. Kalau orang Manado bilang tuh Carlota. Ya. Oke Bapak Dede, amin. Haleluya. Saya lihat senang hari ini malam terlihat ganteng sekali. Sudah yang laki-laki yang bilang ganteng. Saya lanjutkan ini ayatnya, Amsal 25:22. Ini loh, kalau saudara mengasihi orang yang saudara musuh, yang memusuhi saudara, saudara tetap menghargai orang yang jengkelin saudara, saudara tetap memperhatikan orang yang ngomongin saudara. Alkitab bilang begini, karena engkau akan menimbun bara di atas apa? Dan Tuhan akan membalas padamu. Bukan membalas pada orang yang tidak. Kebaikanmu diperhitungkan sama Tuhan. Gak usah bilang gini, biar Tuhan yang balas, tahu rasa nanti kamu. Kalau nyawamu gak tertolong, biar saja. Itu jangan tutupi. Haleluya. Amin. Cenderungnya orang Kristen biarpun rajin ke gereja, mungkin ada juga yang di sini. Ketika orang yang nyakiti kita dapat celaka, lihat, baru tahu. Nah ini, dia tidak tahu saya biji mata Allah. Oh, oke, kalau kamu biji mata Allah, temanmu biji apa? Telur mata sapi. Halo, bilang kanan kirimu, semua kita berharga di badan. Amin. Jadi kalau ada orang ngomongin saudara, saudara bilang apa sekarang? Haleluya. Haleluya. Aku catat ini loh ya. Kalau ada orang fitnah saudara, saudara bilang apa? Haleluya. Aku catat ini ya. Aku tidak mau dengar lagi di Epicenter of Mercy ada orang yang kepahitan. Haleluya. Saudara janji di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuh. Effortnya haleluya. Powernya terlalu kuat. Jadi kalau kita memberikan respect pada orang yang jengkelin kita, nyakitin kita, apa? Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan apa? Pak, Bu, lihat saya sebentar. Pembelamu bukan manusia, pembelamu adalah Tuhan sendiri. Dan orang benar tidak akan terusik karena Tuhan yang membela kita. Yang setuju. Amin. Klik berikutnya. Klik. How to build respect. Yang berikutnya adalah hormati orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh siapa? Ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan. Ini bukan sunnah. Tapi wajib. Hormati ayah ibumu. Seperti yang kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu. Dan apa? Oh, itu saya kasih underline. Lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Sebenarnya kalau ayat ulang tahun ini yang paling cocok, Pak. Paling cocok, langsung rekonsiliasi. Karena ada yang tidak baik. Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Siapa yang bukan asli dari Depok? Mungkin kita dari Jawa, dari Ambon, dari Manado, dari mana? Coba angkat tangan. Berarti saudara yang angkat tangan, saudara tinggal di tempat ini. Tanah yang kau injak itu pusaka yang diberikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau itu pusaka yang terbaik dari Tuhan, makanya jangan suka ngutukin. Di rumah dan dasar sial betul. Dasar nasib malam betul. Betul. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Dulu saudaraku ini. Dulu part of we are di sini. Kalau marah sama suaminya itu keras sekali. Kamu ya laki-laki seperti kerbau bodoh yang tidak berguna. Wow, aku dengar. Saya bilang, ibu tidak bisa begitu. Iya, dia malas segala macam. Kalau dia malas, doakan, kasih support, kasih contoh supaya bangkit, bukan dikutuk. Amin.
Coba saudara punya anak lebih daripada satu, yang satunya maaf agak on atau kurang sedikit, saudara kutukin, kamu yang gak sama dengan papa, kamu yang beda dengan mama. Emang anak siapa dia? Jawab. Udah mulai marah-marah saya ini. Loh iya, dia bilang kamu gak sama bapak, gak sama ibu. Terus sama-sama siapa? Haleluya. Di rumah kata-kata sia-sia. Lihat ini, kita menginjak tanah pusaka yang Tuhan berikan. Kalau kamu belum, karena kamu masih kontrak di kos-kosan, putri belum. Haleluya. Tapi ada orang juga salah mengartikan, tanahnya aku pijak milikku, apa yang aku pegang itu milik pusaka aku. Mobilnya Pak Taufik, pemilik mobil sudah pegang, ngamuk dia. Alam ini milikku, ngawur aja, nggak boleh begitu. Bilang kanan kirimu, jangan suka ngawur-ngawur. Amin. Haleluya. Kok kayaknya pengakuan dosanya agak berat hari ini ya. Terus yang berikutnya, siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan apa? Padam pada waktu gelap. Saudaraku, hari ini media memberitakan anak dari kasih ibunya 10.000, dia tusuk ibunya. Di Depok berapa hari kemarin gelar warisan, orang tuanya, adik kakaknya dibantai loh. Urusannya nyawa. Ini bukan kutuk lagi, itu dosa yang luar biasa, durhaka. Bukan tidak mendapatkan perkenan saja, baunya sorga saja nggak boleh cium ya. Hanya baunya sorga nggak boleh cium. Kalau si Lazarus dengan orang kaya itu kan masih mencium bau sorga. Buktinya dibilang apa? Bapak Abraham tolong Lazarus suruh mencucukkan tangannya ke tenggorokanku. Berarti dia bau sorga dia. Tapi orang yang mengkhianati orang tuanya. Makanya di mahasiswa yang sering saya ajar, saudaraku, saya bilang begini. Kalau engkau kuliah, pastikan engkau membanggakan orang tua. Amin. Amin. Kalau engkau tidak bisa membahagiakan, paling tidak hormati dia. Orang tua mau minta es jeruk, jangan. Nanti diabetes. Mau minta daging, jangan. Hipertensi. Mau mengajak mall, jangan, di sana rame. Sepi kuburan. Saudara masih mendengar saya? Saudara masih suka cita? Amin. Masih sehat? Masih baik-baik? Saya lanjutkan kalau gitu. Klik lagi. Klik lagi. Nah, how to build respect. Pemuji-pemusik naik. Tolong. Mengasihi sesama. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling apa? Mendahului dalam memberi apa? Hormat. Jadi kalau ketemu Papa Dede salam Pak. Jangan nunggu Papa Dede ngajak salaman. Kalau kita tahu respect, kita tahu Tuhan saudaraku, kita sendiri yang memberi hormat. Amin. Jangan pura-pura nggak lihat juga. Kalau diajak ngomong Papa Dede lihat saya. Kalau saya ngomong sama Papa Dede, tatap wajahnya saudaraku. Jangan ngomong sambil begini-begini. Itu nggak sopan. Gak respect sama Tuhan, gak respect sama yang diajak bicara. Respect yang berikutnya apa? Jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih. Betul? Yang kedua apa? Minta tolong. Ini kata magic, membuat orang yang marah menjadi. Amin. Farida tolong ya ambil air minum. Kan enak dengar. Dah minum. Wih. Oh boy. Betul nggak? Coba kalau saya minta tolong, Bung Domingus, tolong nanti jadi asyir ya. Pak, Bapak asyir sekarang. Kan beda. Haleluya. Amin. Jangan bilang begitu saudara. Oh saya kan orang Timur. Oh saya kan orang Batak. Gak laku. Kita anak Tuhan. DNA kita adalah DNA Yesus Kristus. Yang setuju tepuk tangan bagi aku. Nih, yang terakhir, biar saudara tahu. Biar kita tidak merasa hebat sama yang lain. Klik sebelum. Kisah 10:34. Lalu mulailah Petrus berbicara kepada mereka, kepada orang banyak. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak apa? Loh, kalau Allah tidak membeda-bedakan manusia, alasan apa kita kadang-kadang memandang rendah orang lain? Jelas saudara? Kalau Tuhan saja tidak membeda-bedakan
alasan apa kita berteman saja milih-milih, oh yang itu enggak, ini beda ini. Makanya saudaraku, sorry, ini masukan secara general, tapi saudara-saudara akan memutuskan sendiri. Jangan hanya menilai orang dari suku tertentu. Oh kalau dari sana memang begitu, Anda nggak bisa pukul rata seperti itu. Sebab semua orang pasti mengalami itu. Amin. Tuhan berkata, Allah tidak membedakan orang. Saya berdoa saudara pulang, bangun respect saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan, dan yakinlah Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah.